Halo guys, kembali ketemu di tim Warnetku. Kali ini konten YouTube saya yang paling mahal karena dibuat berdasarkan pengalaman sendiri. Tertipu ketika belanja online. Video ini langsung saya rekam setelah saya sadar telah tertipu dan setelah melakukan pengaduan ke CS Shopee. Sengaja saya rekam supaya bukti-bukti tidak hilang. Misalnya, dia langsung tutup tokonya dan membuat toko baru dengan nama lain. Saya menunggu untuk upload video ini setelah menunggu jawaban dari CS Shopee yang katanya 3 hari via email. Bagaimana dan apa jawaban dari CS Shopee? Kejadiannya tanggal 26 Januari 2022. Jadi ketika Anda melihat video ini berarti saya sudah mendapatkan jawaban dari Shopee. Tertipu. Sebenarnya hal yang sedikit memalukan ketika akan diceritakan. Respon komentar orang yang kita ceritakan biasanya kok bisa? Seharusnya kan begini, seharusnya begitu. Oh, memang kamu salah, dan lain-lain dan sebagainya dan seterusnya. Komentar penipu ketika kita cecar, salah bapak sendiri, gambar kok dibeli. Sebenarnya saya tidak menipu bapak saja yang bisa dibohongi. Atau kita mau melapor polisi. Nilainya mungkin terlalu kecil untuk ukuran diproses, dan yang pasti akan membuang waktu dan energi kita untuk bolak-balik melaporkan hal ini. Guys, saya merasa ini modus baru dalam penipuan online. Hal ini saya videokan dengan harapan tidak ada orang yang terkena modus penipuan seperti ini. Mengharapkan uang saya kembali, saya rasa tidak akan pernah. Diikhlaskan saja. Mengharapkan orang ini bertobat, saya rasa tidak akan pernah. Karena setelah kejadian orang ini masih menghubungi saya, tentunya saya ngotot untuk dikembalikan dananya. Lalu dia pakai lagi modus lain mengembalikan dan atau kalau dipancing top up lagi. Setelah saya mengelak, dia memakai jurus lain, bagaimana kalau via Dana. Dan saya mulai sadar orang ini akan menguras uang saya ketika dia ngotot untuk minta PIN Dana saya. Sampai video ini diupload, yang pertama orang ini masih kontak saya. Dengan gaya manis seperti wajah tanpa dosa, saya pikir nekat juga nih orang. Dan mencoba untuk menguras uang saya setelah saya caci maki dengan kata-kata yang tidak pantas untuk saya ucapkan di sini. Akhirnya WA saya diblok. Yang kedua, saya search di Google, Berkah Store sudah melakukan penipuan sejak 2013. Jadi bukan penipu kaleng-kalengan. Yang ketiga, toko Bintang Store 77 setelah 3 hari masih aktif di Shopee dan sekarang sudah diblok, tidak dapat dibuka kembali. Akan tetapi, orang ini masih pasti akan membuka toko baru karena mudahnya membuka toko baru di Shopee atau di marketplace yang lain. Begitu mudahnya membuat akun dan toko di marketplace dimanfaatkan untuk penipuan. Jadi permintaan saya ke pihak Shopee, tolong toko ini ditutup, dan Shopee melakukan pemeriksaan secara rutin, cek toko-toko yang aneh dan harganya tidak wajar. Jadi menurut saya tetap konsumen yang harus berhati-hati. Selain curhat, di video ini saya juga akan memberikan tips dan kisi-kisi penipuan online. Guys, jangan bagikan kode OTP atau PIN ke siapapun. Kode verifikasi OTP one time password adalah 6 digit kode rahasia yang dikirimkan ke nomor ponsel pengguna. Dan kode OTP ini merupakan sistem keamanan yang diterapkan oleh marketplace dan jangan scan barcode dengan alasan apapun. Sebenarnya saya membeli kamera dengan harapan bisa menghasilkan video untuk YouTube dengan yang lebih baik. Tapi saya berharap Anda masih dapat bersabar dengan perlengkapan yang sekarang ini seadanya merekam video masih pakai handphone. Jadi saya memiliki sebuah kebiasaan membeli barang, saya sudah 3 hari searching, saya coba lihat review-review di YouTube dan juga dari yang lain. Dan mungkin karena terlalu lelah sehingga saya menjadi abai. Sekedar saran untuk rekan-rekan YouTuber, kalau memberikan review, hendaknya apple to apple. Maksudnya, ketika Anda sedang memberikan review barang A dengan harga 2 juta, perbandingannya lah dengan barang yang harganya setara. Jangan dibandingkan dengan harga yang 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan belasan juta. Pasti beda. Apalagi Anda menampilkan ekspresi wajah yang akan-akan ini barang murahan, bandingkan dengan harga belasan juta, dan tidak akan pernah cocok. Jadi lebih baik memberikan review adalah apple to apple. Berikut kronologi kejadiannya.
Oke guys, ini kronologisnya. Jadi saya memang sedang mencari kamera mirrorless. Kebetulan budget saya juga terbatas. Setelah menyari-nyari, lalu saya mendapatkan yang menurut saya sesuai. Saya juga lihat di YouTube bagaimana review dari kamera ini. Lalu saya juga lihat di Shopee mengenai harganya. Sebenarnya ini kamera memang harganya cukup mahal. Tapi saya menemukan sebuah toko yang jualnya agak miring. Sebenarnya dia seperti barang second tapi berani ngasih garansi 12 bulan. Lalu saya juga cek ke tokonya. Ini kita bisa lihat memang barangnya harganya semuanya miring dan ada beberapa yang dia nulis second. Tapi yang ini waktu saya chatting ke dia, jadi di sini dia bilang baru. Waktu di chatting, sebenarnya pertanyaan saya mengenai audio jack ini, dia bilang iya, padahal saya lihat dari review kamera ini nggak ada audio jacknya. Cuma saya pikir ya sudahlah, masih bisa diakalin dengan yang lain. Lalu setelah chatting dan saya membandingkan, memang harga kameranya ini sangat murah, sangat murah. Dan saya terjebak di sini. Sebenarnya di sini keraguan saya sudah muncul ketika tidak ada yang terjual. Lalu juga tidak ada yang komen. Rupanya komennya sama dia di off. Di sini dia toko baru. Jadi yang ikut ini baru 1 dan baru 10 hari ini buat. Karena kita tahu buat toko atau akun Shopee itu sangat mudah ya. Jadi hanya modal email atau handphone bisa, nggak ada penilaian, pengikutnya 3. Di sini sebenarnya saya udah agak sedikit curiga, cuma saya pikir saya memang terus terang tergiur dengan harganya. Lalu terjadilah transaksi. Saya sudah melakukan check out, saya hubungin ke orangnya, sudah diorder. Nah di sini baru penipuan itu terjadi. Lalu dia menghubungi saya lewat WA. Setelah itu nelpon, mengkonfirmasi alamat. Memang seakan-akan dia menegaskan alamatnya, takut salah kirim. Lalu menjadi masalah adalah karena waktu saya check out itu kan otomatis rupanya ke antar aja. Tapi dia bilang antar aja tidak ada di tempatnya dia, akan dipindahkan ke JNE. Lalu dipindahkan ke JNE, dia minta saya scan barcode ini. Ya terus terang saya belum mengerti caranya. Di sini dia memberikan petunjuk cara melakukannya. Di sini saya masih belum sampai saya manggil anak saya yang biasa jual beli online, tapi dia juga nggak paham. Lalu ini yang saya lakukan, scan barcode, lalu saya scan ke dia, harganya menjadi lebih murah. Lebih murahnya sebenarnya cuma 3.000 karena memang di telepon dia juga, ini akan ada diskon lagi Pak. Akhirnya jadi, nah muncul abu-abu, dia minta back, lalu muncul lagi jadi. Dia minta memang handphone Shopee saya tutup supaya tidak terjadi error. Ya saya ikutin tutup. Lalu beberapa jam kemudian karena saya juga ada pekerjaan yang lain, saya coba buka. Dan saya mengalami kaget ketika transaksinya dibatalkan. Dan di sini dibatalkan oleh penjual. Jadi dia melakukannya dengan cara yang sangat cerdik. Dia membatalkan sehingga uang sejumlah ini kembali ke Shopee Pay saya. Setelah itu dengan scan barcode, uang itu masuk ke Shopee Pay-nya dia. Jadi dengan cara ini lalu saya lihat dari histori transaksi di Shopee Pay. Memang kelemahannya di Shopee ini nggak bisa di komputer guys ya. Jadi kalau kita kotak-katik ada beberapa keterbatasan. Saya kaget karena memang historisnya seperti itu yang dilakukan kalau dilihat dari historinya. Dibatalkan, uang sejumlah ini kembali ke Shopee Pay saya. Lalu dengan scan barcode rupanya itu saya melakukan pembayaran ke atau top up ke Shopee Pay-nya dia. Nah, di sini saya langsung mencari bantuan dan chat dengan CS dari Shopee seperti ini. Jadi sebelumnya sebenarnya saya udah minta ke Shopee Pay tolong akun toko ini ditutup atau diblokir dan diinformasikan. Nah, memang repotnya adalah proses di Shopee Pay sendiri ini makan waktu 3 hari katanya. Ya, saya harus menunggu. Kalaupun misalnya saya buat video ini secara langsung, mumpung saya masih ingat. Dan yang kedua, saya khawatir tokonya keburu ditutup dan saya tidak bisa membuat video tutorial ini. Yang hebatnya lagi, ya di sini kita lihat masih ngotot untuk tidak, bahkan di chat juga dia melakukan chat seakan-akan
kesalahan karena saya membuka Shopee sehingga gagal dan dia ingin menunjukkan kebaikan untuk mengembalikan uangnya. Nah, di sini agak sedikit aneh sebenarnya. Dia minta transfernya pakai Dana, aplikasi Dana untuk top up. Lalu saya bilang saya udah nggak punya uang lagi. Dan di sini dia minta PIN. Ya saya bilang aja terus terang, Anda telah menipu. Dan saya baru melakukan pengecekan. Kebetulan handphone saya ada Truecaller, cuma memang waktu ngangkat telepon saya tidak perhatikan. Rupanya udah ada orang yang mendeteksi sebagai penipu, sama kamera juga. Dan saya coba mencari di Google nama tokonya. Di sini dia ngasih nama Berkah Store. Di Google itu udah kedeteksi Berkah Store itu penipu. Jadi guys, terus terang saya udah ikhlasin aja lah. Ya seperti chat saya ke dia, ya semoga aja dia masuk surga. Namanya adalah Bima Sakti. Lokasi merchant Pati. Ini di Jawa Tengah. Saya ingin membuat video ini terus terang karena tidak ingin ada penipuan lagi, dan untuk kita hati-hati kalau memang ada transaksi yang tidak wajar, harganya kelewat murah, akun baru. Oke, seharusnya saya sudah mempunyai sebuah kamera baru. Oke, Berkah Store, Bapak Bima Sakti, semoga Anda, ya saya tidak mengharapkan Anda bertobat karena saya pikir mungkin sudah karakter Anda dan saya yakin Anda bekerja secara tim, paling nggak 2-3 orang sudah melakukan sebuah penipuan seperti ini. Video-video yang Anda lihat di YouTube saya, mau nggak mau tetap memakai kamera handphone seperti ini. Vivo 1808. Bagaimana jawaban Shopee? Ini email jawaban dari Shopee. Email pertama menginformasikan kalau transaksi gagal dan dana sudah dikembalikan ke ShopeePay saya. Lalu chat CS untuk menanyakan perkembangan status laporan saya. Setelah berdiskusi, saya mendapatkan email kedua menginformasikan username Bintang Store 777 telah dinonaktifkan dan mengingatkan untuk tidak bertransaksi di luar Shopee. Tidak lama kemudian, CS dari Shopee telepon ke saya dan juga menjelaskan bahwa transaksinya sebenarnya sah menurut ukuran Shopee dan saya melakukan sebuah kesalahan dengan transaksi di luar Shopee. Guys, saya sama sekali tidak menyalahkan pihak Shopee, dan saya sadar telah salah, karena tidak mengerti dan akhirnya tertipu. Saya sangat respect dengan jawaban ramah dan cepat dari pihak Shopee. Dan harus ikhlas, semoga dana tersebut bermanfaat bagi keluarga penipu. Berkah Store atau Bintang Store 77 atau pemilik nomor 083872916204 atau apapun nama toko online Anda, saya tidak rela dan tidak ikhlas kalau masih ada banyak orang tertipu seperti saya. Untuk itulah video ini saya buat. Kenapa? Karena saya coba search di Shopee dan ketemu toko sejenis baru 4 hari aktif pada saat video ini dibuat. Dan dengan foto-foto keterangan dan harga yang persis sama dengan Bintang Store 77. Tokonya seperti ini. Oke, saya coba search di Google nama tokonya Grover Store. Mengikut 1, produknya ada 97, baru bergabung 5 hari. Kita bisa lihat di sini kata-katanya juga persis, barang-barangnya persis sama dengan Bintang 77. Dan kalau misalnya kita mau lihat barang yang ini, persis sama. Harganya beda dikit di sini. Gambar-gambarnya juga sama, tidak ada perbedaan. Kata-katanya ya beda di sini, garansi internasional. Sekarang alamannya di Jawa Timur. Wow, dari Tangerang Anda pindah ke Jawa Timur. Dan di sini juga kita bisa lihat dia seakan-akan membuat semuanya menjadi manis. Kepuasan Anda adalah tujuan dalam berbisnis. Penilaian produk 0. Nah loh, berarti orang yang sama masih gentayangan di dunia maya. Orang yang sama masih bergentayangan di dunia jual beli online dengan modus yang sama yang menguras uang konsumen. Guys, daripada Anda terkena penipu macam ini, ada baiknya kamu langsung mencari barang di toko resmi. Memang harganya tergolong jauh lebih tinggi, tapi masalah kejelasan barang toko resmi dipastikan akan menjamin hal tersebut. Baik itu toko resmi secara offline maupun online. Atau mungkin kita tidak melakukan transaksi dengan jumlah yang cukup besar di marketplace. Ya lebih baik cuma beli kaos kaki, beli kaos harga 50.000. Mungkin kalau ketipu juga nggak terlalu sakit gitu guys. Namun paling tidak Anda terhindar dari penipu.
Mana yang lebih merugikan? 500.000 tapi barang tidak ada, atau 1 juta tapi barang jelas dan memiliki jaminan asuransi? Bila Anda mengalami penipuan atas nama Shopee atau marketplace yang lain, segera laporkan ke pihak Shopee melalui CS Call Center 24 jam Shopee di nomor 1500702 atau chat CS Shopee di Seller Center Shopee. Dengan tips-tips di atas, Anda tidak perlu lagi merasa khawatir saat berbelanja. Oke, itu kisah saya penipuan dari Berkah Store 77 083872916204 atau siapapun Anda telah salah bercanda dengan orang. Dan saya juga berharap pihak marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, Blibli, atau yang lainnya, juga melakukan pengecekan secara rutin. Karena saya menemukan lagi, dan sehingga pihak konsumen lah yang harus berhati-hati. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe. Salam sehat dan tetap semangat.